kita karena Ia begitu sangat baik terhadap kita. Amin. Masih sebelum masuk ibadah, kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau bakar roh kami Tuhan. Yes. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita karena Ialah pencipta alam semesta ini dan pemilik kehidupan atas kita semua. Amin. Datanglah dan bertata. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita katakan. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kita katakan great is our God. Great is our God. Kita angkat pujian ini lagi dari awal karena Ialah pelukis cakrawala yang menjaga raya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami merindukan ada kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Great is our God. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Mari kita mau masuk lagi lebih untuk Tuhan kita. Karena Ialah Tuhan yang mengenal kita lebih dari siapapun. Mari kita angkat satu pujian, mintakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau yang mengubah kami Tuhan Kan ku menjadi lebih sempurna Tuhan, gunakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
Tuhan mengalami masalah atau pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Dan selalu ingatkan kami Tuhan akan Engkau, agar kami selalu setia dan selalu merindukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, Yesus segalanya, Yesuslah segala di hidup kami. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, tahun lepas tahun. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kita lebih lagi, kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan semua yang telah Kau berikan pada kami di hidup ini ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kita yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih dalam suasana online ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan tidak terbatas untuk melawat, memberkati kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati pemberitaan firman Tuhan ini Bapa. Urapi hamba, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Biarlah semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini adalah bergantung kepada kekuatan Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita tetap bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Allah dalam setiap area kehidupan kita. Apalagi saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang saat ini yang semakin tidak baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari saudara kita tetap fokus kepada Tuhan dan jangan pernah jauh dari Tuhan, dan jangan bergantung kepada apa yang kelihatan dalam kehidupan kita saat ini. Apakah itu harta kita, uang kita, jabatan kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan kekuatan kita. Ingat saudara, karena seringkali saudara kita akan tergoda untuk mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri ketika kita sedang mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara-cara dunia. Agar apa? Agar masalah yang sedang kita hadapi cepat selesai. Namun saudara, apa yang terjadi bukan membuat masalah kita bertambah cepat selesai, malah menambah masalah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari Bapak Ibu kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus, dan mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat pertolongan atas semua persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara, tetaplah percaya kepada firman Tuhan, tetaplah sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, tetaplah berpegang kepada janji-janji Allah dalam setiap area kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus sanggup dan sangat sanggup untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kita alami saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita dapat bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan? Yang pertama saya mencatat, sadarilah bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Yang kedua Bapak Ibu, sadarilah bahwa Tuhan selalu ada bersama hidup kita di setiap musim kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, sadarilah bahwa Allah sangat mengasihi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud. Saudara, mengapa Daud dapat mengalahkan Goliat? Karena Daud tidak bergantung kepada apa yang kelihatan dalam hidupnya. Daud tidak bergantung kepada pengalamannya Bapak Ibu, tetapi Daud bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, Daud pergi melawan Goliat
bukan seperti seorang prajurit perang pada umumnya Bapak Ibu. Tanpa alat perang satu pun di tangan Daud, Daud berani menghadapi Goliat seorang diri. Dan Daud, kita ingat saudara, Daud hanya membawa ketapel di dalam tangannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Daud sangat berani bertindak seperti itu? Ingat saudara, karena Daud sangat percaya bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuhnya. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 47, dikatakan apa? Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Contoh yang lain Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan kita bisa baca kisah tentang Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya dan pasukan Yosafat terdesak, saat itulah Raja Yosafat datang berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Raja Yosafat tidak mengandalkan kekuatan pasukan tentara yang dia miliki. Meskipun Yosafat pada waktu itu memiliki pasukan perang yang banyak, namun saudara perhatikan baik-baik, Yosafat tidak bergantung kepada kekuatan pasukannya, tetapi Yosafat bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kekuatan Tuhan yang dia percayai. Mari kita baca 2 Tawarik 20:12, dikatakan apa? Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi lihat saudara, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Raja Yosafat berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan membuat kemenangan besar kepada pasukannya, karena Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh mereka pada waktu itu. Mari kita baca 2 Tawarik 20:17 berkata apa? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari Bapak Ibu kita serahkan sepenuhnya masalah persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan perekonomian kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan sakit penyakit kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Karena Tuhan saudara, Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus memiliki banyak cara untuk menolong hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, mari kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Dan mari kita memiliki kesadaran bahwa semua beban dan persoalan hidup kita di dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib melalui kematiannya 2000 tahun yang lalu. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, medan peperangan kita ada di dalam pikiran kita. Mari saudara kita baca Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, iblis akan terus memasukkan pikiran-pikiran yang negatif dan yang salah ke dalam pikiran kita tentang firman Tuhan, agar kita ragu dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dengan saudara, kita membutuhkan iman yang kuat di dalam menghadapi
dunia di mana kita ada saat ini. Mari kita baca Amsal 3 ayat 5-6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, yaitu Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya terus ingatkan setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita terus arahkan mata kita kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita berpegang teguh kepada setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca sekali lagi Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika iman kita kuat, maka kita akan dapat mengalahkan setiap tipu muslihat iblis yang mencoba membuat kita ragu akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib akan menjadi bagian hidup kita hari demi hari, jika saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita semua tetap kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Bukankah Mazmur 37 ayat 5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ingat saudara, bagaimana agar kita dapat bergantung kepada kekuatan Tuhan? Yang pertama, catat kembali Bapak Ibu, sadarilah bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, sadarilah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca saudara Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat saudara, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus mendorong saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, mari kita terus bergantung kepada kekuatan Allah dalam setiap area kehidupan kita. Karena setiap hari saudara, selalu ada kasih karunia Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan untuk menolong hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa saudara untuk tetap berdoa dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bacalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Binalah hubungan saudara yang baik dengan Tuhan setiap hari. Maka saya yakin dan percaya pertolongan dan pertolongan Tuhan akan menjadi bagian hidup kita dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa dalam surga, seringkali memang kami ketika diperhadapkan dengan persoalan di dunia ini, seringkali kami lupa untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, tolong kami sebagai umat tebusan-Mu, supaya kami tetap Engkau tolong Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa dalam situasi-situasi kami yang sedang sulit saat ini.
Tuhan Yesus, tolong kami sebagai umat tebusan-Mu. Berikan kami jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Bahkan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah pertolongan kami. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil, Tuhan Yesus. Hamba berdoa Bapa, hamba serahkan semua umat tebusan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Siapapun umat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun Tuhan persoalan hidup mereka, pertolongan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan mereka saat ini Bapa. Yang sakit ya Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tolong tarik mereka Tuhan, supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka yang bermain-main dengan dosa, Tuhan berikan roh pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan secara keuangan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan. Berkati usaha umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami ya Bapa lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Percayalah saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom.